Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kami kelompok 8 pada mata kuliah Psikologi Positif. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama yaitu Dewi Zulaiha, yang kedua Fenandia Pretihana, dan yang ketiga saya, Salama Skarjana. Oke, pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai nilai, motivasi, dan juga tujuan hidup. Baik, kita akan mengulang kembali mengenai teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Jadi, pada teori Abraham Maslow terdapat 5 kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh masing-masing individu. Yang pertama, yaitu kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan memiliki dan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Yang mana kebutuhan yang paling dasar, yang paling bawah itu harus terpenuhi dahulu, baru ke jenjang berikutnya. Untuk mencapai ataupun meningkatkan kesejahteraan hidup, baik kesejahteraan hedonis maupun eudaimonik, selain kebutuhan dasar seperti kebutuhan psikologis maupun biologis yang harus terpenuhi, terdapat 3 hal penting lainnya yang perlu untuk terpenuhi agar lebih optimal, yakni mengenai nilai, motivasi, dan tujuan. Oke, kali ini kita akan membahas nilai-nilai. Nilai merupakan pedoman atau pegangan sebagai seorang manusia dalam kehidupan di dunia. Jadi, kaitannya dengan nilai-nilai adalah pegangan bagaimana kita seorang manusia menjalankan kehidupan untuk bertindak baik atau benar. Berpikir apakah hal tersebut salah atau tidaknya. Selain itu, nilai-nilai menjadi cara pikir kita untuk melakukan sesuatu hal yang tidak kita sukai atau kita sukai. Nilai-nilai di sini sangat penting kaitannya untuk mempertahankan hidup bagi seorang manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai motivasi. Apa sih motivasi itu? Nah, sebelumnya saya mau bertanya, apa yang membuat kamu bangun di pagi hari? Kenapa tidak lanjut tidur saja dan tidak melakukan apapun? Atau kenapa di malam hari membuka-buka buku pelajaran atau materi kuliah? Atau untuk yang rajin olahraga nih, apa yang membuat kamu rajin berolahraga? Nah, semua itu ada alasannya, dan alasan itu merupakan motivasi. Jadi, motivasi adalah alasan, niat, keinginan, kebutuhan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi itu merupakan alasan kita melakukan sesuatu. Nah, motivasi juga merupakan latar belakang dari kita itu melaksanakan suatu kegiatan seperti tadi yang saya contohkan di awal. Kenapa kok kita bangun pagi? Kenapa kok kita buka-buka materi? Kenapa kok kita olahraga pagi dan yang lainnya? Nah, yang melatar belakangi semuanya itu adalah motivasi. Seperti misalnya motivasinya ingin sehat atau agar mendapatkan nilai bagus dan yang lainnya. Itu merupakan motivasi. Motivasi sendiri terbagi menjadi dua, ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Pertama, kita akan membahas mengenai motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi atau alasan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang mana biasanya motivasi ini, motivasi intrinsik, lebih kuat dan bertahan lebih lama daripada motivasi ekstrinsik. Motivasi ini mencerminkan kecenderungan bawaan manusia untuk mencari hal-hal baru serta tantangan, dapat untuk menjelajahi dunia dan dapat digunakan dengan menggunakan kapasitas yang kita miliki. Ketika kita termotivasi secara intrinsik, kita melakukan sesuatu hal itu berdasarkan akan minat dan kesukaan kita atau kesenangan kita.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Bandura tahun 1997, motivasi intrinsik ini dapat ditingkatkan untuk aktivitas yang cukup menantang, aktivitas yang kita rasa dapat kita lakukan dengan baik, ataupun aktivitas yang memberi kita kepuasan. Nah, adapun untuk meningkatkan motivasi ini, motivasi intrinsik, dapat dilakukan dengan membuat berbagai pilihan dan mengakui perasaan sehingga otonomi dapat meningkat. Jadi otonomi itu sangat penting dalam motivasi intrinsik ini. Jadi kenapa sih otonomi itu penting? Karena jika kita relatif bebas memilih tindakan kita, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menghargai alasan mengapa kita melakukan tindakan tersebut. Namun, jika kita merasa terpaksa atau terdorong untuk melakukan sesuatu atau lebih sulit, maka akan lebih sulit gitu bagi kita itu untuk menginternalisasi motivasi tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai kenapa sih kok motivasi ini ada begitu. Jadi motivasi intrinsik ini ada eh, karena beberapa alasan. Yang pertama menurut perspektif evolusi. Jadi motivasi intrinsik itu merupakan atau berasal dari insting yang terbentuk dari ketidaksengajaan dalam bertahan hidup. Semacam produk sampingan dari proses lain yang dibentuk oleh otak kita ketika kita mencoba untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Menurut Drive Reduction Theory, terjadi karena kebutuhan fisiologis yang membuat seseorang untuk menjauhi kebutuhan itu. Contohnya, misalnya ketika kita lapar, maka kita makan. Biar apa? Biar kita tidak merasakan rasa lapar. Atau ketika kita haus, maka kita minum. Buat apa? Agar menghilangkan rasa haus tadi. Kemudian berdasarkan optimal arousal theory, karena kita butuh untuk menjaga keseimbangan antara stimulasi dan relaksasi. Kemudian yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu kita dapatkan dari luar. Nah, yakni seseorang akan termotivasi secara ekstrinsik, maka dia akan melakukan suatu kegiatan demi hal lain atau untuk mencapai sesuatu yang lain, seperti misalnya kita bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, motivasi ekstrinsik ini juga yang biasanya dilakukan atau digunakan oleh pemimpin untuk menyemangati bawahannya atau para prajurit di medan perang. Baik, kemudian akan dibahas mengenai teori penentuan nasib sendiri menurut Rian dan Desi tahun 2000. Nah, pada pembahasan ini mengusulkan terdapat 4 subtype motivasi ekstrinsik yang berbeda, yaitu eksternal, introjeksi, dan teridentifikasi serta terintegritasi. Motivasi eksternal terjadi ketika kita merasa didorong oleh kekuatan luar, melakukan suatu aktivitas baik untuk memperoleh imbalan atau menghindari hukuman. Kita melakukan sesuatu karena kita harus melakukannya. Selanjutnya, motivasi introjeksi, yaitu didasarkan pada pengendalian diri, bertindak untuk menghindari rasa bersalah, tekanan, dan cemasan. Kita melakukan sesuatu karena kita akan merasa bersalah jika kita melakukannya. Menurut Rian dan Desi, tahun 2000 terdapat 4 subtype berbeda mengenai motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi eksternal, kemudian motivasi introjeksi, motivasi teridentifikasi, dan motivasi terintegrasi. Motivasi eksternal terjadi ketika kita merasa didorong oleh kekuatan luar melakukan suatu aktivitas baik untuk memperoleh imbalan atau menghindari suatu hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu karena kita harus melakukannya. Kemudian yang kedua,
Motivasi introjeksi, yaitu didasarkan pada pengendalian diri, bertindak untuk menghindari rasa bersalah, tekanan, ataupun kecemasan. Kita melakukan sesuatu karena kita akan merasa bersalah jika kita tidak melakukannya. Kemudian, motivasi identifikasi, yang berarti kita melakukan sesuatu karena kita dapat melihat mengapa hal itu penting, walaupun kita tidak menikmatinya. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi terintegrasi. Nah, berarti kita melakukan sesuatu itu karena kita sepenuhnya menganut nilai-nilai yang mendasari perilaku kita yang telah menjadi bagian dari diri kita. Pada kontinum motivasi, motivasi yang teridentifikasi dan terintegrasi sangat dekat dengan tujuan intrinsik. Yang berarti semakin kita mengembangkan motivasi jenis ini, semakin sedikit kita perlu memaksakan diri untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, semakin dekat seseorang bergerak ke arah motivasi yang teridentifikasi dan intrinsik, maka hidupnya itu akan semakin autentik dan memuaskan. Jadi teman-teman, motivasi itu merupakan alasan kita melakukan suatu aktivitas atau hal yang melatar belakangi dilakukannya suatu pekerjaan, begitu. Motivasi merupakan kekuatan psikologis yang dimiliki oleh individu yang membuat kita itu bekerja tanpa kenal rasa lelah atau merasa lelah tapi kita bisa mengabaikannya. Kemudian dapat juga membuat seseorang itu melewati batas yang dia miliki atau keluar dari zona nyaman. Selanjutnya, kita akan membahas soal tujuan. Tujuan itu merupakan motivasi spesifik di mana itu digunakan untuk mengarahkan kita kepada masa depan. Nah, setiap orang memiliki tujuan hidup, namun beberapa orang tidak memiliki tujuan hidup, sehingga mereka tidak dapat memaknai sebuah kehidupan. Tujuan hidup itu membantu kita untuk tetap bertahan hidup dan berjuang dalam sebuah kehidupan. Dalam proses mencapai tujuan, tidaklah mudah, tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan. Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam mencapai tujuan pertama, kita harus menentukan tujuan apa yang harus kita capai dan hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan. Yang kedua, kita harus perhitungkan resiko-risiko yang akan datang dan kita harus mempersiapkan hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi resiko-risiko tersebut. Yang ketiga adalah kita harus melakukan aksi, bahwa tujuan yang dibuat haruslah dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, itu hanya menjadi wacana. Nah, beberapa tujuan tidak bisa tercapai, kenapa ya? Ada beberapa alasan mengapa tujuan itu tidak tercapai. Yang pertama adalah seringkali tujuan tersebut adalah hal-hal mendesak dan yang kurang penting. Seperti contohnya adalah tugas sehari-hari, acara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ketika kita ingin mencapai tujuan tersebut, kita merasa takut untuk mencoba. Lalu yang ketiga adalah tenaga kita sudah habis atau energi kita sudah habis dalam mencapai target tersebut. Beberapa orang memiliki tujuannya masing-masing. Ada yang memiliki tujuan yang sederhana, ada yang memiliki tujuan yang sangat besar, dan beberapa hal itu dikaitkan dengan kebutuhan dan keinginan dari masing-masing personal. Beberapa orang memiliki tujuan hidup, ingin bahagia, ada yang berorientasi pada pencapaian, seperti kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Bukan hal yang salah jika kita memiliki tujuan hidup. Terkadang tujuan hidup membuat kita menjadi lebih semangat dalam menjalani hidup, lebih memaknai sebuah kehidupan. Namun kuncinya dalam mencapai sebuah target, mencapai sebuah tujuan, kita harus bersemangat dan harus tekun dalam setiap proses yang nantinya akan terjadi
dalam perjalanan kita mencapai sebuah tujuan tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat.